Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hadna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah summa alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Dengan kasih sayang dan rahmatnya di pagi menjelang siang ini Allah memberikan kita kesempatan, keringanan langkah, kesehatan serta niat yang kuat sehingga kita bisa berkumpul di aula Dewan Dakwah ini untuk bersama-sama berbagi ilmu, ya Bu ya. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Serta tidak lupa kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Dan kita semua di sini insyaallah sangat mengharapkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir biiznillah insyaallah ya Bu ya. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Pagi ini kita mau cerita apa ya? Ceritanya kok penyakit terus ya. Tapi insya Allah kalau kita cerita penyakit, kita bisa mencegah biar kita tidak terkena penyakit itu. Insya Allah hari ini saya berbagi tentang hepatitis. Siapa yang tahu tentang hepatitis itu apa? Liver, apalagi? Kuning. Apanya yang kuning? Sakit apa? Hah? Sakit hati. Hepatitis itu awalnya dari hepar dan itis. Hepar itu hati, sama dengan liver, hati juga artinya. Kalau itis itu infeksi. Jadi hepatitis itu infeksi atau peradangan pada hati kita ya. Tapi orang mungkin lebih kenalnya dengan penyakit kuning ya. Itu tanda khasnya, tanda khas dari hepatitis itu. Hepatitis ini termasuk penyakit menular bahaya. Menurut WHO, Badan Kesehatan Internasional itu ada 2 miliar penduduk dunia yang mengidap penyakit hepatitis dan 1,4 juta diantaranya mengalami kematian. Penyebabnya apa? Hepatitis ini. Penyebabnya banyak, terutama adalah virus hepatitis. Yang ibu tahu hepatitis itu ada hepatitis apa aja? A, B, C, terus nggak sampai Z, nggak sampai Z. Yang adanya hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, sampai E, nggak sampai Z, banyakan ya. Nah, tapi ada juga hepatitis yang disebabkan oleh hal-hal lain. Contohnya hepatitis yang disebabkan oleh penyakit autoimun, kemudian disebabkan oleh konsumsi alkohol dalam waktu yang lama, kemudian ada karena apalagi penggunaan obat-obat tertentu gitu ya. Infeksi cacing hati itu banyak penyebabnya. Tapi yang paling sering terdengar adalah penyakit akibat virus tadi ya. Berdasarkan sifatnya hepatitis ini terbagi dua, akut dan kronis. Kalau yang akut itu dia berlangsung antara 2 minggu sampai 6 bulan. Berlangsungnya seperti itu dinamakan akut. Kalau yang kronis di atas 6 bulan, kadang sampai bertahun-tahun. Ya, dari semua penyakit penyebab hepatitis itu A, B, C, D, E tadi,
yang tidak menyebabkan kronis atau jarang menyebabkan penyakit kronis itu adalah hepatitis A. Hepatitis A. Ya, kita cerita sedikit tentang hepatitis A ya. Penyebabnya adalah virus hepatitis A penyebabnya. Jadi gampang kalau ingat. Apa penyebab hepatitis A? Ya virus hepatitis A penyebabnya. Penyebarannya, penularannya itu melalui makanan yang tertular oleh infeksi virus. Makanan yang tertular oleh infeksi virus. Kalau secara medis disebut fekal oral. Jadi dari kotoran orang yang terinfeksi virus ini buang air besar, kemudian ada di fesesnya kotorannya. Nah itu kalau kebersihannya kurang terjaga itu bisa menyebar kemana-mana. Jadi kalau di dalam satu rumah ada kemungkinan bisa terjadi penularan virus hepatitis A ini. Hepatitis A. Nah dia biasa menyerang organ hati. Organ hati yang diserangnya ya. Gejalanya demam, kemudian kelelahan. Gejalanya tidak khas, sama seperti demam-demam flu biasa. Kelelahan itu yang lebih lebih khas. Jadi ada yang pernah menderita hepatitis enggak? Jadi capek, rasa capek yang berlebihan kalau orang yang menderita hepatitis ini. Capeknya berlebihan, lemes banget gitu ya. Ada demam tidak terlalu tinggi, kemudian nafsu makan berkurang, akhirnya berat badannya menurun, mual, muntah, rasa tidak enaknya di perut. Tapi perut yang terserang itu di organ hati. Hati itu adanya di perut kanan atas. Kalau ibu-ibu raba ada tulang rusuk kita di bawah sebelah kanan ini dia. Nah, kalau diperiksa dalam posisi duduk ini pasti tegang perutnya ya. Kalau dalam posisi tidur bisa periksa sendiri. Normalnya hati itu nggak keraba. Normal hati nggak keraba. Tapi kalau kita posisi tidur kita tekan-tekan gini ya, di bawah tulang rusuk itu, di bawah ini tulang rusuk ya, di bawah tulang rusuk itu dia di dalam sini ketutup tulang rusuk. Kalau ada yang namanya hatinya bengkak ini sampai kan mari keluar. Jadi teraba, ada pembengkakan di bawah tulang rusuk. Itu hepar, itulah hati kita. Ya? Itu kalau udah kronis Bu. Kalau udah kronis. Ini kita masih cerita yang A. Yang A ini jarang menyebabkan kronis. Dia bisa sembuh kalau penanganannya benar. Ya, penanganannya benar. Kalau tidak ditangani, ya bisa juga menyebabkan kematian. Tapi pengobatan untuk hepatitis A ini lebih ke gejala yang timbul. Misalnya dia mual, muntah, ya dikasih obat mual, muntah, demam, dikasih obat demam. Kalau terlalu banyak mual, muntah, ya pakai infus segala macam, dirawat ya. Nah, kalau penanganannya benar, kemudian terdeteksi dalam waktu yang cepat, ya insya Allah bisa sembuh sempurna kalau hepatitis A ini. Kalau tidak ditangani, ya namanya penyakit ya, pasti ada efek beratnya. Nah sekarang itu hepatitis A ya, tidak terlalu mengkhawatirkan, tapi ya tetap juga kita harus waspada. Coba kita lihat dulu ya. Hepatitis ini bisa juga menyebabkan kelahiran prematur kalau ibunya menderita hepatitis ya. Itu kita masuk dulu ke hepatitis B. Ini yang paling sering ya. Sampai ada vaksin kan? Vaksin hepatitis B. Penyebabnya adalah virus hepatitis B. Nah, hepatitis B ini sering berkembang menjadi kronis. Di Indonesia ini ada 1 juta kematian per tahun akibat penyakit hepatitis B ini. Prevalensi kasusnya termasuk tinggi di dunia. Dia bisa menjadi kronis, bisa juga menjadi kanker hati kasusnya. Penularannya kalau hepatitis B, kalau hepatitis A tadi melalui makanan. Sanitasi yang tidak baik, kurang bersih, melalui makanan bisa tertular. Kalau hepatitis B penularannya melalui kontak dengan cairan tubuh. Cairan tubuh itu apa saja? Darah, air liur, ya, cairan amnion. Amnion itu di ibu hamil.
cairan amnion, cairan ketuban. Kemudian dari air mani, cairan vagina, dan semua anggota cairan-cairan tubuh, penularan bisa dari situ. Nah, bisa juga penularan dari ibu ke bayi, dari ibu yang mengandung, dia menderita hepatitis B, itu bisa menularkan ke janinnya dari cairan amnionnya itu tadi. Kemudian dari penularannya melalui hubungan seksual tanpa pengaman, atau misalnya begini, maksudnya di sini ya, hubungan seksual tanpa pengaman atau kondom dengan orang yang terinfeksi hepatitis B. Kita cerita yang baik-baik saja, bukan kita cerita orang nakal ya gitu ya. Suami istri salah satunya menderita hepatitis B, ya, penularannya kan tadi bisa melihat melalui cairan vagina, cairan air mani. Jadi kalau mau berhubungan harus pakai kondom. Kalau enggak dia bisa menularkan apakah si istri. Kalau istrinya menderita dia bisa menularkan ke suami, kalau suaminya dia bisa menularkan ke istrinya. Gitu, ya. Kemudian bisa juga melalui jarum suntik. Jarum suntik, alat cukur, gunting kuku, alat tato, alat tindik, yang pokoknya jarum yang bisa mengenai, melukai kita, masuk ke dalam darah, ya. Kalau itu jarum yang dipakai bersama-sama, kita nggak tahu apakah si penderita ini misalnya dia mau tindik ke tempat orang yang diupah gitu ya, ke situ kan kita nggak tahu kondisinya sehat, karena hepatitis B ini bisa dia tidak bergejala, ternyata dia punya virus di dalam tubuhnya, kita nggak tahu. Tapi dia tindik jarumnya, kalau tidak diganti sama yang tukangnya ini, dipakai ke yang lain, itu bisa menularkannya. Atau orang yang suka pakai narkoba, pakai jarum suntik berganti-ganti, nah itu menularkannya. Penularannya bisa dari situ. Potong kuku kenapa bisa ini? Kalau luka kan masalahnya penularan melalui cairan tubuh. Gunting kuku yang kita pakai, ternyata teman kita penderita hepatitis B, kita pinjem potong kukunya, luka nih, pindah virusnya. Itu ya. Tapi hepatitis B ini tidak menular dengan pelukan, jabat tangan, itu nggak nular. Itu nggak menular. Batuk bersin nggak nular. Dia bukan virus yang penularannya seperti flu, enggak. Jadi kok ada misalnya orang sakit kuning, dia batuk, jangan deket-deket, jangan, nggak apa-apa. Itu nggak menular seperti itu. Atau dari makanan dan minumannya, enggak, gitu ya. Gejala awal itu tidak akan terlihat. Dalam sebagian kasus bahkan gejala hepatitis B ini sama sekali tidak terlihat walaupun telah terinfeksi selama 30 tahun. Enggak ketahuan, kecuali dia diperiksa. Periksa apa? Periksa darah. Penyakit lain diperiksa darahnya. Ketahuan ada kalau diperiksa itu ada namanya HBsAg, antigen terhadap hepatitis B ini ada di dalam tubuhnya, positif, artinya dia mengandung virus hepatitis B. Jadi kalau pemeriksaan darah HBsAg-nya negatif, berarti dia tidak terinfeksi virus. Tapi kalau positif berarti dia terinfeksi virus. Capek ini. Itu baru ketahuan ya, karena dia biasa tanpa gejala di awal-awalnya. Gejala yang akan terlihat kalau infeksi sudah kronis itu lemas, mual, muntah, tidak ada nafsu makan, hampir sama seperti yang tadi ya, nyeri otot dan persendian, demam tidak terlalu tinggi, jadi seperti ringan-ringan saja. Hanya yang kelihatan itu kuning pada mata, kulit, kemudian air urinnya itu warnanya pekat seperti teh pekat gitu ya. Kotorannya pucat warnanya karena tidak ada zat bilirubin yang di situ. Kemudian kalau sudah berat sekali itu ada perutnya bengkak, kenceng gitulah ya, karena dia berisi cairan. Kemudian perabaan hatinya bisa bengkak.
nafas. Situ ya. Ini udah kronis, kalau seperti ini udah berat ini. Kalau udah semakin berat bisa sesak, penurunan kesadaran gitu ya. Sekarang kita coba lihat perbedaan antara hepatitis A dengan hepatitis B ya. Dari penyebab, tadi penyebab sudah tahu, penyebabnya satu virus hepatitis A, satunya virus hepatitis B. Kemudian gejalanya, kalau hepatitis A biasanya muncul sekitar 2 minggu sampai 1 bulan setelah penderitanya infeksi, sehingga kadang-kadang terlambat disadari oleh penderitanya. Kemunculan gejala hepatitis A kerap diawali dengan demam disertai menggigil, pusing, nyeri sendi. Kemudian penderita akan mengalami gejala-gejala tadi, gejala lanjutan. Ini untuk hepatitis A ya, gejala. Kita mau membedakan penderita hepatitis A dengan hepatitis B. Nah, warna mata dan kulit juga kuning. Nguning. Untuk hepatitis A juga ada seperti itu. Mual, muntah, fesesnya pucat, tubuhnya lemah, warna urin lebih gelap, gatel pada kulit, dan penurunan nafsu makan. Nah, kalau hepatitis B seringkali tidak memperlihatkan adanya gejala. Bahkan pada beberapa kasus gejala ini tidak terlihat sama sekali, yang saya bilang tadi, sampai bertahun-tahun si penderitanya itu. Jadi lebih sering terlihat memang kalau dia sakit kuning. Kalau dari awal baru awal ketahuan gejala, ada kemungkinan itu kenanya hepatitis A. Dan hepatitis A ini bisa sembuh sempurna tanpa menyebabkan kronis ya. Tapi hepatitis B tanpa gejala awalnya sampai dia benar-benar 20 tahun kemudian tiba-tiba perutnya buncit aja gitu. Bukan gendut ya. Gendut beda dengan yang ini kalau secara medis namanya asites. Isinya cairan. Jadi dia kenceng perutnya gitu, kenceng perut, isinya cairan. Kalau di gini-giniin tuh bunyi itu cairan. Seperti balon yang diisi cairan kok digoyang-goyang itu, seperti itulah perutnya berisi cairan. Tadi gejalanya seperti saya sampaikan, perutnya membuncit ya, lemas segala macam. Cara penularannya juga sudah berbeda. Penularan hepatitis A tadi mengkonsumsi makanan yang disiapkan oleh penderita yang tidak mencuci tangannya dengan bersih. Jadi ya kita juga termasuk lah ya, kita ini ibu-ibu yang kerjanya masakin makanan untuk keluarga kita ya. Biasakan untuk mencuci tangan dari habis memegang apapun itu, apalagi kalau kita habis dari toilet, cuci tangan dengan air mengalir pakai sabun. Jadi kebiasaan pada saat COVID itu bagus. Sekarang udah nggak COVID kayaknya lupa lagi tuh cuci tangan ya. Udah bersih, nggak ada virus-virusnya gitu kan. Kalau dulu saking takutnya nggak ngapa-ngapain juga cuci tangan ya. Jadi memang perlu ada rasa takut gitu, walaupun tidak berlebihan, perlu seperti itu ya. Kemudian ini hepatitis A melakukan kontak erat dengan penderita, terutama kontak cairan tubuh seperti biasanya gini, kalau pada penderita hepatitis A, kalau dia sedang masa infeksius, demam, mata kulitnya kuning, itu sangat infeksius ya. Itu hati-hati dengan tempat makan, jangan sama. Kemudian kita juga yang menjaganya, kontaknya, hati-hati kontak dengan air liurnya, kontak dengan keringatnya itu dijaga. Karena penularan kalau hepatitis A dari makanan dan minuman yang tertular, karena dia sedang terinfeksi kan, dia makan bekas sendoknya, bekas makanannya kalau nggak dicuci bersih bisa menularkan ke kita. Kalau bisa ya jangan dijadikan satu. Ini punya si pasien, ya punya pasien aja, jangan dikasih dengan orang serumah. Penyebab lain, minum air yang telah terkontaminasi virus hepatitis A. Mengkonsumsi makanan laut dari air yang telah terkontaminasi virus dan tidak dimasak dengan matang. Jadi intinya kalau untuk hepatitis A ini lebih ke bersihan, sanitasi lingkungan yang bersih. Jadi
bisa saja untuk daerah-daerah tertentu yang sanitasinya kurang bersih, ada satu penderita di situ bisa nanti banyak jadi kena karena penularannya dari sanitasi lingkungan yang kurang bersih tadi. Nah, kalau penularan hepatitis B tadi lewat kontak dengan cairan tubuh ya, kemudian dari ibu ke janin melalui kehamilan, hubungan seksual dengan tanpa pengaman, kemudian peralatan yang berganti-ganti. Dan ini juga resiko untuk pekerja kesehatan. Pekerja kesehatan yang megang jarum, ya, resikonya di situ. Memang sekarang lebih aman ada jarum suntik yang sekali pakai, itu lebih aman. Kalau zaman dulu, ingat nggak ibu-ibu yang zaman dulu pakai jarum suntiknya yang dari besi, udah selesai pakai direbus gitu ya kan? Nah, yang pakai ke-10 udah nggak keruan tuh tumpulnya tuh jarum ya kan? Nah, itu kan zaman dulu. Sekarang kan udah sekali pakai ya. Yang beresikonya untuk si pekerja kesehatan ini jika dia tertusuk, misalnya dia habis menyuntik pasien, tertusuk tangannya, berbahaya. Kalau pasiennya itu penderita hepatitis B, dia bisa tertular. Atau kalau misalnya mengerjakan luka pada pasien, sebaiknya pakai sarung tangan karena luka terbuka, ada darah ya. Kalau tangan kita ini ada luka sedikit saja, itu bisa pindah itu virusnya lewat jaringan yang terbuka tadi ya. Resiko di situ untuk pekerja kesehatan. Untuk mendeteksi hepatitis B agar tidak berujung komplikasi yang semakin parah, penting untuk melakukan screening hati sejak awal dengan melakukan tes HBsAg yang tadi saya bilang, tes HBsAg. Jadi kalau misalnya pernah suatu saat itu ada demam sedikit, kemudian kok agak kuning-kuning gitu kan, tapi dengan istirahat, makan minum yang cukup sembuh, itu lebih baik cek darahnya, lebih aman cek darah apakah itu hanya hepatitis A biasa atau itu hepatitis B yang bisa sembuh karena daya tahan tubuh kita kuat. Kalau HBsAg-nya positif berarti dia pernah kena infeksi virus dan ada antigennya di dalam tubuh dan itu bisa berlanjut. Hati-hati untuk yang seperti itu ya. Itu sekarang hepatitis A, hepatitis B. Sekarang kita ke hepatitis C. Hepatitis C ini penyebabnya ya virus hepatitis C. Nah, penyakit ini yang kemungkinan besar tuh menular. Kemungkinan besar dia menjadi kronis. Hepatitis C ini paling sering menjadi kronis. Penularannya sama seperti yang B, melalui darah yang terkontaminasi saat virus masuk ke dalam darah seseorang. Jadi melalui cairan tubuh tadi ya. Dan bisa juga melalui aktivitas seksual yang dilakukan tanpa pengaman. Gejala untuk yang hepatitis C ini, gejala akutnya terjadi dalam waktu kurang dari 6 bulan. Dan itu biasanya juga tanpa gejala. Jadi gejala yang timbul tuh ringan atau tanpa gejala sampai kita tidak menyadari bahwa kita tuh kena hepatitis gitu. Karena dengan daya tahan tubuh yang kuat itu bisa terlewati. Jadi kalau misalnya ada keluhan yang paling khas itu adalah capek yang berlebihan, lemes banget gitu kan, mual, muntah, tapi mungkin kita berpikir mungkin saya capek aja ini, mungkin saya masuk angin, istirahat segala macam itu sembuh. Sampai mungkin agak khawatir kalau udah mulai kuning nih mata mulai kuning, kulit mulai kuning ya, kencingnya kok pekat gitu ya. Nah, itu barangkali kita mulai agak khawatir, mulai ada diperiksa seperti itu. Tapi kalau hepatitis C ini itu kan lebih dari 6 bulan dia masih bisa bertahan, masih tanpa gejala tadi, dan berisiko mengalami sirosis hepatis. Sirosis hepatis itu pembengkakan hati. Hatinya itu jaringan hati, tahu Ibu ya, hati kita itu nggak jauh-jauh beda kayak hati ayam tuh, hati sapi, kondisinya lembut seperti itu. Kalau namanya sirosis itu dia sudah menjadi jaringan parut.
jaringan parut itu keras gitu loh, hatinya tuh keras, jadi nggak bisa berfungsi lagi hatinya. Memang tidak secara keseluruhan hatinya, ada sebagian udah menjadi fibrosis. Nah, proses terakhir kondisi sirosis hepatis dari penderita hepatitis ini bisa ditangani dengan transplantasi hati. Jadi hati yang rusak tadi dipotong, diganti dengan hati, ya ibu mau hati apa terserah, mau hati sapi, kalau hati ayam nggak mungkin, kecil banget hati ayam. Nah itu ya, tapi kalau untuk transplantasi kan prosesnya luar biasa itu ya. Gejala hepatitis C yang akut nih, cerita yang akut yang munculnya setelah 2 sampai 12 minggu. 2 sampai 12 minggu terinfeksi, nyeri otot ya, capek ya, nyeri otot sendi, tinjanya, kotorannya, fesesnya tadi pucat warnanya. Nah, mual, muntah, kelelahan, demam tinggi, nafsu makan hilang. Nah, gejalanya sama semua ya kan? Nah, sampai kita nggak tahu ini apa sebenarnya, kita ini kena apa? Yang A, yang B, yang C, yang D, yang E, hampir sama semuanya. Sampai kita periksa darahnya, virus apa yang menyebabkan ini semuanya. Kalau gejala hepatitis C kronis ini munculnya setelah bertahun-tahun, bisa 20 tahun kemudian kalau panjang umur dia, 20 tahun kemudian bisa timbul penyakitnya. Nah, yang ketahuan tuh nyeri saat buang air, warna fesesnya pucat banget, nah kelelahan, kemudian nyeri pada bagian atas perut, mulai terasa ganjel. Perut kanan atasnya mulai terasa ganjel karena sudah mengeras, hatinya sudah mulai mengeras. Kalau kita normal sekarang kita biasa aja, nggak tahu kita hati itu di mana kan, karena dia tersembunyi di bawah tulang rusuk tadi. Kalau dia sudah mulai mengeras, jadi posisinya akan turun. Keras kan jadi bengkak ya, turun, terabalah dari bawah tulang rusuk kita, teraba. Kalau posisi begini, ini bisa teraba karena kita duduk. Jadi posisi tidur kalau mau dicoba raba, posisi tidur nggak akan teraba karena posisi kan hatinya kemari ke bawah. Kalau kita duduk gini kan bisa turun, akan teraba. Kok hati saya teraba ya? Nah coba, nggak apa-apa kalau sekarang posisi tidur diraba. Kalau posisi tidur itu teraba hatinya dan agak keras, nah diperiksa, ya. Tapi ini sakit hati bukan sakit hati sama tetangga ya, itu nggak buat hati bengkak. Yang bengkak ini gondok ini ya, beda di sini ya. Keras hati, ya istilah lain ya Bu ya. Kemudian gejala lain, mudah lupa dan sulit fokus, gatal-gatal pada kulit, berat badan menurun. Iya, gejala tadi dari hepatitis C yang sudah kronis tadi yang terasa ya. Tuh. Kemudian apa faktor risikonya? Faktor risikonya dari orang-orang yang menggunakan narkoba suntik. Sama, kalau hepatitis C dengan hepatitis B itu sama dia. Penularannya dari jarum suntik yang dipakai bergantian, penularan melalui cairan tubuh. Jadi kalau yang menggunakan narkoba suntik kemudian sekelompokan ganti-gantian alat suntik, ya udahlah temannya itu bisalah dia kena hepatitis B, hepatitis C, HIV pun bisa penularan dari situ. Memiliki keluarga dengan riwayat hepatitis C bisa. Memiliki luka terbuka yang terpapar darah orang yang terinfeksi. Jadi luka terbuka juga hati-hati ya. Luka terbuka bisa menjadi tempat masuknya virus. Melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang terinfeksi, membuat tato, tindik. Jadi kenapa dalam Islam itu tidak boleh buat tato, buat tindik ya? Tato yang seperti ini kan memang sudah jelas dilarang, tidak boleh ya, karena memang efeknya kan tidak baik. Dari segi kesehatan saja sudah membantu penyebaran penyakit, itu dari sisi kesehatan.
Komplikasi kalau dari hepatitis D menjadi sirosis. Sirosis itu yang tadi saya bilang, sebagian besar jaringan hati itu menjadi keras, ada jaringan fibrosisnya mengeras, kemudian menjadi jaringan parut, fungsi hatinya menurun. Ini bisa terjadi 10-20% pasien itu tadi, dari pasien yang kena hepatitis C tadi. Kalau sudah terjadi sirosis, gagal hati, hatinya tidak bisa berfungsi lagi, bisa berlanjut menjadi kanker hati. Udah berat. Dan kalau hepatitis C bisa dipastikan dia berlanjut menjadi ini sirosis, gagal hati, kanker hati. Kalau hepatitis B ada yang bisa sembuh sempurna, tapi ada juga yang berlanjut, ini tergantung dari kekuatan daya tahan tubuhnya, penanganannya dari awal baik atau tidak, sama pola hidupnya. Misalnya pola hidupnya tidak sehat, berarti kan nanti daya tahan tubuhnya menurun, sementara di dalam tubuhnya ada virus, yaitu bisa berlanjut. Tapi kalau daya tahan tubuh kuat, kemudian dia mengetahui dari awal menderita penyakit ini, bisa diobati dengan baik, bisa sembuh sempurna hepatitis B. Kalau hepatitis C cenderung berlanjut menjadi kronis. Dan ada lagi hepatitis D, ada hepatitis E. Kalau hepatitis E penyebabnya virus hepatitis D penyebabnya virus hepatitis D. Biasanya kalau hepatitis D ini ditemukan bersama-sama dengan hepatitis B. Jadi double di situ. Penderita hepatitis B bisa menderita hepatitis D. Sebagian besar penderita hepatitis D itu tidak menunjukkan gejala, namun bisa juga bergejala dengan gejala yang sama seperti hepatitis lain. Ya, keluhannya hampir sama semua. Yang paling jelas kalau untuk hepatitis ini mata kuning, itu yang paling jelasnya. Tapi itu yang membuat kita menjadi khawatir ya. Tapi kalau cuma sekedar lelah berlebihan, mual, muntah, nyeri, pegel linu, itu kayaknya belum, ya kan? Banyak penyakit yang bisa buat seperti itu ya. Atau kita kecapean, kita masih berpikir seperti itu. Tapi kok udah mulai matanya, kenapa matanya jadi kuning? Kan matanya, terus mulai memperhatikan urinnya lebih pekat, nah itu baru mulai khawatir, gitu. Nah, virus hepatitis D ini bisa mempercepat proses fibrosis hati. Jadi kalau hepatitis B tertumpangi dengan hepatitis D, ini proses menjadi kronis, menjadi jaringan hatinya menjadi fibrosis tadi, itu lebih cepat. Dia membantu mempercepat. Jadi namanya ada virus 2 double ya, pasti proses pemberatannya ya lebih besar daripada virus hepatitis B sendiri. Hepatitis E ini disebabkan oleh virus hepatitis E. Gejalanya sama dengan virus hepatitis A. Jadi kalau yang ini penyebarannya melalui makanan yang terinfeksi. Makanan yang terinfeksi. Ya. Fekal oral, penyebarannya dari feses dari feses pasien yang terinfeksi dengan sanitasi lingkungan yang buruk bisa masuk ke makanan yang kita makan. Penyebarannya bisa melalui seperti itu. Pada beberapa kasus, meskipun jarang, hepatitis E ini dapat menimbulkan gejala hepatitis yang berat hingga gagal hati, bisa seperti itu ya. Jadi kalau mau dibilang, mau dia kena A, B, C, D, ya hati-hati, jangan sampai berlanjut, secepat mungkin diatasi. Jadi kalau kita sudah mulai merasa badan tidak enak, cepatlah diperiksa. Jangan sampai, oh nggak apa-apa kok, saya cuma kecapean aja, gitu. Kok mukanya pucat? Enggak apa-apa, kurang matahari. Kadang kerjanya berjemur terus gitu ya. Pengobatannya bagaimana hepatitis ini? Pengobatannya kalau yang masih awal-awal yang bergejala, terutama untuk hepatitis A, suportif, sifatnya suportif. Maksudnya menangani gejala yang timbul. Kalau dia demam, dikasih obat demam, mual muntah, sampai dehidrasi diinfus gitu ya, dikasih makanan tambahan yang dari infus kalau dia nggak bisa makan gitu ya. Kemudian
untuk hepatitis A itu tidak ada antivirus yang khusus. Tidak ada antivirus yang khusus untuk hepatitis A. Jadi tadi suportifnya tadi yang dikuatkan. Ya. Kalau untuk hepatitis B, C itu ada antivirusnya. Untuk hepatitis D dan E pemberian cairan jika pasien mual muntah. Untuk hepatitis B dan C ada antivirus yang spesifik untuk mencegah virus berkembang biak dan mencegah perjalanan penyakit menjadi lebih berat. Jadi antivirus yang diberikan untuk hepatitis B dan C itu bukan membunuh virusnya, tapi dia mencegah virusnya tidak berkembang biak dan mencegah perjalanan penyakit menjadi lebih berat. Artinya kalau sudah ada virusnya itu di dalam tubuh, ya udah nggak bisa dibuang, hanya dicegah saja biar tidak lebih berat lagi, gitu. Antivirus yang ada ya. Tadi hepatitis yang disebabkan oleh virus. Sekarang ada hepatitis yang disebabkan oleh autoimun. Nah, dalam beberapa kasus, sistem kekebalan tubuh ini dapat salah mengira. Jadi orang-orang menderita autoimun itu, sistem kekebalan tubuhnya itu mengenali organ-organ tubuhnya itu sebagai musuh. Jadi diserang. Normalnya sistem kekebalan tubuh kita itu menyerang benda asing yang masuk, ya kan? Jadi kalau misalnya contoh salah satu sistem kekebalan tubuh adalah tonsil, amandel di kiri kanan tenggorokan kita ini ya. Semua orang punya, tapi nggak bengkak. Kenapa dia bengkak? Karena dia tentara pertama yang menjaga kuman yang masuk itu diserangnya. Jadi dia menyerang kuman-kuman yang masuk dari mulut, ya. Kalau sering-sering terinfeksi banyak virus, banyak kuman yang masuk, bengkaklah amandel ini, gitu. Jadi yang diserang adalah benda asing yang masuk. Jadi kalau penderita autoimun, dia menyerang organ tubuhnya sendiri. Jadi kalau hepatitis autoimun ini, dia menyerang hati. Dikiranya hati ini musuh. Nah, dikiranya hatinya itu musuh, gitu. Sehingga ya udah hatinya jadi meradang, jadi infeksi, berlanjutlah menjadi penyakit seperti hepatitis itu tadi. Kadarnya ringan sampai berat, sehingga fungsi hati juga menjadi terganggu. Ya. Jadi kalau penderita autoimun itu sering disebut itu penyakit 1000 wajah. Penyakit 1000 wajah, dia bisa menyerupai penyakit apa saja sampai terdeteksi bahwa dia menderita autoimun. Jadi awalnya mungkin yang diserang lambung, jadi seperti orang sakit MAH. Kemudian nanti yang diserang kulit, gatel-gatel. Kemudian serang paru-paru, sesak napas, sampai berobatnya kemana-mana, gitu. Kalau sudah terlalu sering seperti itu, tidak semua memang dokter yang bisa mendeteksi bahwa ini autoimun, gitu loh. Ada yang mungkin dokter yang senior barangkali yang sudah paham, kok kayaknya gejalanya ini nggak cuma sekedar ini loh, gitu lah. Baru ketahuan, nah baru obatnya sebenarnya nggak susah, cuman mendeteksi ini autoimun itu yang berat, sampai dia sudah menderita beberapa penyakit dulu baru terdeteksi, gitu. Jadi dibilang 1000 wajah penyakitnya, bisa sakit ini, sakit itu sampai terdeteksi. Penyebabnya belum jelas kalau autoimun ini ya. Namun kondisi tersebut lebih mungkin muncul pada orang yang kondisinya penyakit-penyakit kronis seperti tiroiditis, DM tipe 1, anemia hemolitik. Nah, ada penyakit-penyakit seperti itu, maka hatinya bisa terserang seperti hepatitis. Ada juga namanya hepatitis neonatal. Ini pada bayi. Peradangan hati yang terjadi hanya pada awal masa bayi. Biasanya antara 1 sampai 2 bulan setelah lahir. Nah, mengutip Johns Hopkins Medicine, sekitar 20% bayi dengan kondisi ini terinfeksi oleh virus yang menyebabkan peradangan sebelum lahiran tertular dari ibunya. Kalau ibu wanita pernah menderita penyakit hepatitis, gitu ya, apakah hepatitis A atau hepatitis B, gitu kan, kalau dia menikah kemudian mau siap untuk hamil, gitu, itu harus diperiksa dulu
darahnya hepatitis B kan. Kalau misalnya hepatitis A, insya Allah itu bisa sembuh sempurna ya. Tapi kalau hepatitis B itu bisa berlanjut menjadi kronis. Jadi kalau HbSAg-nya positif menjadi kronis, hati-hati dia untuk hamil karena bisa menularkan ke bayinya dari cairan amnion, cairan plasentanya itu tadi. Ya. Sebisa mungkin diobati dulu si ibu ini, disembuhkan dulu hepatitis B-nya, baru dia diizinkan untuk hamil, gitu. Sama seperti kayak ibu-ibu yang menderita virus itu, sitomegalovirus, rubella atau campak ya, itu bisa menularkan ke bayinya. Dari virus hepatitis A, B, C juga bisa menularkan ke bayinya. Sitomegalo itu misalnya begini Bu, yang dari kucing. Tuh, rubella itu dari kucing. Bisa kan menular ke bayinya. Jadi pertumbuhan janin nanti menjadi tidak sempurna atau keguguran. Hepatitis ini juga bisa menyebabkan keguguran pada janin. Maka sebelum dia siap untuk menikah, untuk hamil, dites dulu sebaiknya kondisi kesehatannya gitu. Apalagi kalau punya riwayat dulu kecil pernah loh sakit kuning gitu, ya kan, tapi udah sembuh. Nah, coba dulu periksa apakah itu hepatitis A atau hepatitis B, C yang bisa berlanjut gitu loh. Ada juga yang hepatitis alkoholik. Ini yang mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Dia bisa menyebabkan kerusakan dan peradangan hati. Karena alkohol dapat melukai sel-sel hati secara langsung. Kerusakannya permanen sehingga menyebabkan penebalan atau jaringan paru. Kalau yang seperti ini, dan biasanya kalau penderita datang ke dokter itu kondisi kuning, perutnya udah gede, ya, perutnya udah gede, kenceng gitu kan, hatinya bengkak. Itu riwayat pertama ditanya itu pernah sakit kuning enggak gitu kan, pernah mendapat transfusi darah enggak. Nah, transfusi darah tadi saya lupa nyampaikan ya, bisa menjadi sumber penularan. Maka kalau orang yang mau donor, banyak kan ini yang pernah donor kan diperiksa dulu darahnya, itu pasti diperiksa, ditanya ada informed consent, pernah menderita hepatitis, pernah menderita penyakit ini, ya kan, ditanya kan. Nah itu perlu diperiksa. Jadi nanti darah itu di screening. Kalau memang diperiksa ini ada hepatitis, pernah hepatitis B, itu darah nggak akan dikasih keluar, itu darah akan dibuang walaupun kita sudah donor. Misalnya begini, kita tuh nggak tahu kok kita pernah kena hepatitis gitu ya, di informed consentnya kita buat pernah sakit kuning, tidak pernah, atau mau berbohong, bisa jadi biar saya bisa donor, bilang aja orang saya udah sembuh kok gitu kan. Nah, nggak kita bilang kita pernah menderita hepatitis, ternyata diperiksa darahnya itu ada virus hepatitis, itu darah terbuang, nggak akan dikasih sama orang. Karena darah sumber penularan tadi masuk ke orang lain, bisa tiba-tiba dia kena hepatitis B karena transfusi darah. Kalau yang itu anamnesa awal. Kalau yang misalnya orang laki ditanya riwayatnya pernah minum alkohol enggak gitu, pasti itu ditanya. Karena penyebab sirosis tadi enggak cuma sekedar hepatitis, ini peminum alkohol ini bisa bengkak. Ini berat banget itu. Hatinya tuh bengkak keras. Ada juga toxic hepatitis. Toxic hepatitis ini penggunaan obat-obat tertentu yang melebihi dosis. Jadi obat-obat yang kita minum, terutama obat-obat yang tidak ada indikasi pengobatannya ya, minumnya sembarangan, itu juga bisa menyebabkan kerusakan hati selain kerusakan ginjal. Karena hati juga fungsinya untuk metabolisme tubuh ya, memilih-milih sumber makanan atau apa yang masuk itu. Kalau dia dikasih beban yang berat, ya hatinya juga bisa bengkak ya, menjadi sirosis tadi. Bisa juga hepatitis akibat cacing hati. Cacing hati ini bisa menjakiti seseorang apabila sering mengkonsumsi makanan mentah atau belum matang. Lebih adanya dia di hewan, ikan, daging yang dimakan.
dimasak tidak terlalu matang. Kalau di tumbuhan lalap-lalap itu ya cuci bersih lah. Cuci bersih bisa, kalau lalap-lalap itu enggak, dia lebih ke hewan. Makanan yang terkontaminasi larva cacing. Jadi itu hati-hati. Apa namanya? Makanan ikan yang belum mateng, atau ada enak loh daging ini setengah mateng gitu loh. Hati-hati ya. Hati-hati. Ya. Sushi. Faktor resiko dari hepatitis ini. Faktor resiko itu apa saja yang bisa menyebabkan kita kena menjadi penderita hepatitis. Faktor lingkungan. Lingkungan ini lebih ke untuk hepatitis A ya. Air yang tidak layak untuk minum atau untuk mencuci peralatan makanan. Airnya kotor. Sanitasi lingkungannya jelek ya. Kurangnya fasilitas sanitasi, kamar mandi dan tempat cuci tangan. Kontak, terus ini lagi apa tadi? Tidak mencuci tangan setelah menggunakan toilet, sebelum mengolah makanan atau sebelum makan. Nah, balik lagi ya, kita mulai lagi dengan mencuci tangan setelah memegang apapun itu ya. Itu baik sebenarnya. Cuman kita ya itu, kalau nggak ada sesuatu yang menakutkan ya nggak mau dikerjain gitu ya. Udah nggak apa-apa, tanganku bersih kok, nggak megang apa-apa. Kita kalau misalnya Allah beri kemampuan kita ya untuk bisa melihat kuman, mungkin kita nggak berani ngapa-ngapain ini. Ya kan? Kalau Allah berikan kemampuan mata kita tuh bisa melihat kuman yang kecil, udah kita nggak berani, ini ada apa di tangan kita ini. Tapi karena sayangnya Allah kita nggak dikasih lihat seperti itu, akhirnya kita jadi kebablasan. Nggak mau menjaga kebersihannya itu ala kadarnya kita itu. Jaga kebersihan tapi ala kadarnya gitu ya. Kalau nggak benar-benar tangannya kotor habis megang tanah atau apa ya nggak dicuci, ya kan? Nah, itu kita rubah, kita perbaiki lagi. Sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian faktor risiko tadi berbagi barang pribadi. Pisau cukur, gunting kuku. Jadi hati-hati juga untuk anak-anak yang di pondok. Berbagi barang itu ya. Kalau untuk pakaian, handuk segala macam itu penularannya lebih ke tubuh, gatel-gatel. Tapi kalau yang ada hubungannya dengan benda tajam ya, itu bisa tadi luka darah itu, terbuka darah, kulit terbuka, ada darahnya, dia terinfeksi, ya udah pindah. Jadi tapi biasa seperti itu apa namanya ya, kalau ada satu orang yang sudah suspek hepatitis, biasanya sih harusnya itu dipulangkan dulu sehingga dia tidak menularkan teman-teman semuanya. Walaupun mungkin cuma sekedar hepatitis A dari makanan, dipulangkan dulu baru diperbaiki sanitasinya gitu ya. Apalagi kalau sampai terdeteksi itu hepatitis B, itu lebih hati-hati lagi menjaganya. Kemudian faktor risiko bekerja sebagai tenaga kesehatan atau di pusat pengolahan air atau limbah. Ini seperti saya sampaikan tadi, yang bekerja di pusat pengolahan air atau limbah, yang namanya limbah ya kan, banyak kumannya, banyak virusnya segala macam, harus lebih hati-hati lagi. Kemudian sering menerima transfusi darah, terutama bila darah donor tidak melalui pemeriksaan ketat dan alat-alat yang digunakan tidak higienis. Ya, pada umumnya sih yang namanya PMI itu pasti sudah sangat ketat lah pemeriksaannya. Cuman yang kita takutkan kalau misalnya di daerah terpencil, yang pemeriksaannya tidak maksimal gitu, untuk menerima donor darah itu agak rawan. Tapi kalau di kota insya Allah lah ya sudah lebih steril lah, lebih kuat. Kemudian mengkonsumsi beberapa jenis obat yang mengandung paracetamol atau minum obat herbal tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter. Sebenarnya kayak paracetamol itu kan obat paling umum, paling gampang kita dapat gitu ya. Nah, terkadang sebenarnya paracetamolnya nggak bermasalah. Yang bermasalah kalau kita minumnya suka-suka.
sakit kepala, minumnya 1 nggak mempan. Masih udah 2 jam ini, 2 jam minum lagi. 2 jam minum lagi. Itu yang mengganggu, kan ada dosisnya. Ya, minumnya berapa? 1 tadi nggak mempan, tak minum 2. Itu yang membuat berbahaya. Kalau diminum sesuai dosis, ya nggak masalah. Tapi karena dia obat bebas, bisa dibeli sembarangan, nah itu. Selain hati, ginjal yang rusak, seperti ini ya. Atau obat-obat herbal. Jadi hati-hati. Terkadang gini, saya cuma minum ini kok rebusan atau kapsul, yang ini herbal. Kata teman saya bagus. Obat pelangsing. Banyak kan seperti itu kan? Teman saya kurus loh pakai ini. Kalau ini yang seperti ini, saya kalau ditanya, "Ibu, obat herbal ini," saya nggak tahu. Saya takut salah. Tanya ahlinya. Karena walaupun namanya dia obat herbal, tumbuhan apa segala macam, ada komplikasi. Jadi dia ada fungsi baik, ada fungsi buruk. Pasti ada komplikasinya. Jadi seperti apa ya? Kayak bawang putih itu menurunkan tekanan darah cepet. Mungkin ada efek lain yang dia pakai untuk efek obat-obat antibiotik ya kalau nggak salah. Bisa untuk obat antibiotik, minumnya tanpa aturan, tensinya turun. Sembuhin tadi infeksinya turun. Nah, jadi ada dosisnya, ada aturannya. Tanya sama ahlinya untuk obat-obat herbal ini. Nggak bisa kita cuma mengandalkan kata kawan saya, kata tetangga saya, enggak. Karena tubuh kita berbeda, berat badan, kondisi dalam tubuh kita berbeda, hormon-hormon tubuh kita berbeda. Nggak bisa obat satu cocok sama satu orang, nggak bisa sama, nggak bisa cocok dengan orang lain, belum tentu sama, gitu ya. Itu hati-hati di situ. Diminumnya seperti apa? Sering minumnya, sering. Nah, itu sepertinya ketergantungan, sugesti, ya kan? Kalau udah mulai nggak enak, aduh ini minum antangin nih enaknya, gitu kan? Padahal mungkin dengan hal lain bisa. Jadi memang ya, untuk obat-obat seperti ini kita memang harus bisa mengurangi. Sakit kepala, coba istirahat dulu. Atau mungkin tadi malam kurang tidur, bisa sakit kepala. Atau belum makan, bisa sakit kepala. Jangan langsung buru-buru minum obat sakit kepala. Ada di rumah apa nih, ada yang ini, ada yang ini. Nanti saya salah lagi nyebutin ya kan. Jadi terus diminum, enggak, istirahat dulu. Atau ini udah tanggal berapa ya? Oh, tanggal 30, pantes saya sakit kepala. Jadi sabar-sabar dikit, tunggu awal bulan udah nggak sakit lagi nanti kepalanya. Jadi banyak sebab sakit kepala, nggak buru-buru. Sama itu juga antangin itu seperti itu, Bu. Masuk angin itu kan yang kita aja sendiri rasanya nggak enak ya, Bu ya. Kalau memang bisa Ibu atasi dengan minum air hangat dulu, ya kan? Atau apa namanya, air hangat pakai madu, ya. Terus makan sedikit, istirahat. Kalau hilang udah, nggak usah terlalu sering minum antangin itu, gitu. Jadi nggak sugesti kita. Kadang kita suka sugesti seperti itu. Mana antangin tadi, ini badanku udah nggak enak. Kalau nggak diminum itu tambah nggak enak, karena sudah tersugesti pikiran kita. Ya, oke. Lanjut kita ya. Lanjut faktor lingkungan tadi ya, faktor risiko. Tadi udah sanitasi lingkungan segala macem ya. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup itu termasuk tadi yang berbagi jarum suntik gitu ya. Apa namanya? Biasanya ini pemakai narkoba itu yang suka mensuntik-suntik segala macam atau mensilat gitu, darahnya keluar diisep apa gimana, saya juga nggak ngerti ya. Nauzubillah ya, jangan sampai ada keluarga kita yang sampai
kena seperti ini, penyakit seperti ini. Ke gaya hidup yang sekarang ini, homoseksual, LGBT segala macam, itu suatu yang sudah jelas dilarang oleh agama karena efek buruknya sangat ya. Kemudian dilihat dari sisi kesehatan juga kelihatan efek buruknya. Jadi bukan cuma agama Islam melarang begini, ini bukan cuma sekedar ngomong, nggak boleh loh kamu itu berhubungan laki-laki dengan laki-laki, itu tidak boleh. Bukan cuma sekedar ngomong, karena ada efek buruknya, dan itu Allah yang Maha tahu ya. Dari dulu sudah tahu, kita tinggal ini tuh efek buruknya loh, gitu loh ya. Kemudian faktor risiko lain, kalau salah satu dari kita suami istri pernah menderita penyakit hepatitis, itu berhubungannya amannya pakai kondom ya, walaupun sudah sembuh loh. Kan tadi saya bilang sudah sembuh, tapi kalau dia misalnya masih ada antigen di dalam tubuhnya, itu berarti dia masih ada virusnya, sampai mungkin nanti kondisinya daya tahan tubuh menurun, capek yang berlebihan, timbul tuh virusnya. Jadi untuk amannya, biar tidak menularkan ke pasangan, itu pakai kondom. Kondom di sini bukan dia berfungsi sebagai alat KB, tapi pelindung dari penularan tadi ya. Ini saja untuk yang suami istri yang sudah resmi, itu ada pengaman. Jadi cerita ini bukan untuk perempuan nakal, kamu harus pakai kondom. Enggak, bukan itu ya. Ini lebih untuk kita suami istri yang pernah menderita hepatitis B, untuk amannya, tidak menularkan kepada pasangan kita. Jadi bukan untuk cerita ke sana ke sini gitu ya. Susah nerangin yang kalau gitu tuh. Kemudian nggak enak dengernya. Tapi ya udah sama-sama ngerti ya Bu ya. Kemudian yang bekerja di sekitar bahan-bahan kimia beracun, itu hati-hati. Petugas kebersihan, penyedia layanan kesehatan, pekerja pertanian yang berpotensi terkena penyakit-penyakit seperti ini ya. Kemudian minum air yang belum matang, itu juga menjadi faktor risiko. Makan makanan yang tidak terolah dengan aman dan benar. Terus saya nanya, kalau yang air isi ulang tuh gimana ya? Kalau yang bukan aqua memang ini ya? Enggak, bukan yang bermerek Bu. Isi ulang yang biasa iya. Direbus Bu, direbus lagi. Jadi anggap aja kita beli air, rebus lagi, itu untuk amannya. Iya, mending nggak usah ya. Itu lebih aman karena kita kan nggak tahu bagaimana sumber airnya seperti apa, pengolahannya seperti apa, kemudian galon itu nyucinya gimana, pakai sanitasi, sterilisasinya seperti apa, untuk lebih amannya. Jadi nggak pula dilarang. Kalau saya nggak sanggup beli yang aku, kan saya pakai yang isi ulang seperti ini, ya nggak masalah. Tapi untuk amannya rebus saja lagi, kan untuk kita sendiri ya kan. Masalah sih. Itu Bu, mungkin mereka pabriknya kan sudah benar-benar sudah disterilisasi benar-benar, sudah ada pemeriksaan, ada halal segala macam ya Bu ya. Jadi itu mungkin bisa lebih diyakini dibandingkan dengan yang isi ulang biasa. Iya, ya dibilang mungkin sebenarnya ya Allah alam, abal-abal ya Bu, balik lagi sama yang berusaha ya balik lagi sama berusaha. Ada yang memang dia bertanggung jawab dengan usaha, dia berusaha untuk memberikan air yang benar-benar bagus, tapi kan ada yang tidak. Terus kita bisa taunya dari mana? Nah, untuk amannya seperti itu, kita rebus aja lagi gitu. Kemudian lagi ada riwayat kesehatan, faktor risiko belum mendapatkan vaksinasi hepatitis B. Ya, terutama untuk anak-anak ini ya. Kemudian memiliki infeksi akut atau kronis dengan satu atau lebih virus. Memiliki gangguan autoimun, ada kemungkinannya ya. Lahir dari ibu yang terinfeksi virus hepatitis B, bisa terkena si bayinya.
Nah, bagaimana cara mendiagnosa hepatitis tadi? Kalau sudah terkena misalnya kita berobat, itu dokter akan bertanya dulu. Anamnesisnya bertanya itu riwayat keluarga. Pernah nggak menderita hepatitis B sebelumnya? Kemudian kalau misalnya dia bayi nanya ibunya, ibu menderita hepatitis nggak? Ibu pernah sakit kuning? Kalau ditanya menderita hepatitis nggak ngerti pasti ya. Pernah sakit kuning nggak gitu? Kok ibu kena hepatitis? Saya nggak tahu ya dok gitu kan? Kan kita tahunya hepatitis kalau sudah diperiksa ada virus HBsAg-nya itu positif. Oh ibu hepatitis kan ketahuan. Yang tahu kita sakit kuning. Kalau nggak pernah periksa ya kan? Nah itu. Kemudian diperiksa riwayat penyakit, kemudian faktor risiko sama tadi. Misalnya yang kena ini bapak dulu minum alkohol nggak? Atau kamu dulu minum alkohol nggak? Banyak nggak? Berapa lama? Itu ada faktor penyebabnya. Anamnesis itu penting. Dari omongan itu aja, dari riwayat itu aja bisa mengarah ke sini. Bisa mengarah, oh ini kena ini, oh ini dari anamnesa. Jadi kalau ibu berobat, kalau dokternya banyak nanya, itu bersyukur ya bu. Jangan kok berobat dokternya diam aja. Ibu kenapa? Oh ibu ini obatnya. Pernah nggak gitu? Hah? Terkadang kita begini, kita itu mau berobat ke dokter yang pasiennya banyak, pasti dokternya bagus, ya kan? Pasiennya banyak, tapi ibu berpikir nggak, pasien dia banyak, mau nanya banyak itu habis waktunya kan? Akhirnya ke satu pasien, dokter tuh mungkin ya bu, ngeliat ini, oh ini ibu ini sakitnya ini, udah tahu tuh bu, ya. Tapi untuk bisa lebih meyakinkan lagi sebenarnya dari anamnesis tadi. Nah, jadi jangan cepat terpengaruh. Itu dokter tuh pasiennya banyak sampai nunggunya lama gitu loh. Ngantri. Artinya dokter tuh bagus, betul dokternya bagus. Tapi dia nggak akan sempet tanya macam-macam. Terutama untuk pasien yang udah terakhir udah capek. Gitu ya. Anamnesis tadi riwayat penyakit, kemudian pemeriksaan fisik di dalam matanya kuning enggak, kulitnya kuning enggak, ibu ditanya urinnya seperti apa, warnanya seperti apa, buang airnya, kotorannya seperti apa warnanya. Jadi normalnya tinja gitu kan agak kuning-kuning gitu ya. Kalau untuk penderita hepatitis itu pucet warnanya, kayak dempul putih, warnanya seperti itu. Kemudian baru periksa darah. Tes fungsi hatinya SGPT, SGOT. Pernah nggak kalau periksa lab itu ada tulisan SGPT, SGOT. Itu untuk fungsi hati. Nah, dari hasil itu nanti ketahuan fungsi hatinya seperti apa. Tes darah tadi untuk mengetahui HBsAg segala macam. Kalau ada perabaan yang di bawah tulang rusuk tadi itu agak ngeras, periksa USG. Bener nggak ini hatinya bengkak gitu. Ternyata bengkak, lakukan biopsi hati. Biopsi hati itu cairan hati, jaringan hatinya diambil sedikit, itu diperiksa. Ini diketahui ini hanya fibrosis, hanya sirosis yang pembengkakan saja, atau ada kanker hati. Nah, jadi kalau yang namanya biopsi itu pengambilan jaringan organ untuk diperiksa apakah ini ada kecenderungan ganas atau tidak. Biasanya kalau di biopsi itu organnya bengkak atau ada benjolan, itu lakukan biopsi untuk mengetahui ada tidaknya proses keganasan di situ. Itu proses pemeriksaannya. Pengobatan hepatitis untuk hepatitis A, B dan E akut itu jarang membutuhkan pengobatan spesifik ya. Hepatitis B yang akut itu juga jarang membutuhkan pengobatan spesifik. Hanya bersifat mengatasi gejala yang muncul saja tadi ya, seperti tadi yang muntah dikasih obat muntah, demam dikasih obat demam, lemas segala macam dikasih vitamin seperti itu. Kalau penanganannya baik bisa sembuh sempurna ya. Tapi kalau penanganannya sekedarnya saja ya udahlah, saya udah sehat kok, saya mau pulang, padahal dia belum sehat sebenarnya, belum sempurna pengobatannya, itu bisa berlanjut. Beberapa pilihan obat ya, obat antivirus ya, obat antivirus, kemudian obat cacing hati kalau memang penyebabnya adalah cacing hati tadi ya. Kemudian yang terakhir transplantasi hati, nggak bisa dia papain lagi, hatinya
potong berapa bagian yang rusak, tapi dicari orang yang bisa memberikan donor hati, dan itu nggak gampang, ya kan? Ada itu biasanya kedekatan hubungan keluarga kita, anak segala macam, tapi itu pun nggak jamin juga bisa sama. Namanya manusia itu nggak ada yang sama, sidik jari kita aja nggak ada yang sama kan, tapi ada beberapa kecocokan nanti seperti itu. Jangan sampai ya Bu ya, dijauhkan Allah kita dari yang seperti ini. Sekarang kita lakukan pencegahannya, bagaimana tidak terjadi penyakit ini ya. Lakukan vaksinasi hepatitis A atau hepatitis B, tidak mengkonsumsi alkohol, menjaga kebersihan sumber air, sumber makanan ya, mencuci bahan makanan sebelum dimasukkan, sebelum disimpan. Mau ngelalap silahkan, dicuci bersih. Kalau beli telur dicuci dulu baru disimpan di kulkas, karena telur ayam keluarnya dari mana? Jadi jangan bilang bersih kok, telurnya bersih langsung masuk kulkas. Kumannya tuh muter-muter di kulkas itu nanti. Ya, cuci bersih dulu, baru disimpan. Apapun itu ya, kalau mau disimpan bersih. Kemudian mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara rutin, terutama setelah beraktivitas di luar ruangan dan sebelum menyentuh makanan. Kadang pulang-pulang, di meja ada gorengan, belum cuci tangan, baru nyampe. Nah, suka gitu ya, latah ya. Kecuali zaman Covid kemarin tuh baru sibuk cuci tangan dulu, cuci muka dulu gitu ya kan, masuk rumah. Kemudian pencegahan yang lain, melakukan hubungan seksual yang aman dengan satu pasangan dan memakai kondom. Tidak berbagi penggunaan barang-barang pribadi seperti alat cukur, sikat gigi, potong kuku. Sikat gigi juga bisa ya Bu? Kenapa nggak bisa? Kalau kekerasan luka, nggak bisa kan? Yang penting kalau misalnya alat-alat pribadi ini ada yang menimbulkan luka. Luka itu menjadi tempat masuknya virus atau kuman tadi, berhubungan dengan cairan tubuh tadi. Kemudian kita harus mengkonsumsi makanan bergizi, seimbang, berolahraga, beristirahat yang cukup, tidak menyentuh darah tanpa sarung tangan pelindung. Itu untuk yang petugas-petugas kesehatan atau yang bekerja di mana-mana itulah ya. Nah, komplikasinya fibrosis hati atau kondisi di mana hati penuh oleh jaringan parut sehingga tidak bisa berfungsi lagi, keras itulah. Yang kelihatan dengan mata kita, hatinya keras, bagian perut kanan ini ganjel, keras. Akhirnya itu perutnya juga menjadi gimana dibilang? Buncit, keras gitu, maksudnya tegang gitu ya, kulitnya tuh tegang. Kalau orang yang buncit, orang gemuk yang perut gitu, itu kan kulitnya itu kan lentur ya, ini kenceng karena seharusnya dia tidak sebesar itu, tapi karena ada cairan di dalam tubuh, akan jadi ibarat balon yang diisi air penuh itu, kencengnya seperti itu. Kemudian menjadi sirosis hati, jadi kanker hati ya, itu yang berhubungan dengan hati. Bisa juga kena ke ginjalnya, glomerulonefritis, gangguan ginjal akibat peradangan yang berhubungan dengan respon imun. Ini tadi berhubungan dengan penyakit imun ya, hepatitis yang disebabkan oleh imun, ginjalnya bisa kena. Atau encephalopati hepatitis, kehilangan fungsi hati yang parah seperti gagal hati tadi dapat menyebabkan jaringan otak meradang, jadi bisa menjadi infeksi otak, encephalitis. Ya, itu komplikasinya. Pencegahannya sudah. Barangkali udah selesai cerita kita hari ini, ya kan? Ya ibu-ibu, jadi itulah berbagi ilmunya ya tentang hepatitis yang mungkin terkadang kita berpikir cuma sakit kuning kok, cuma pegel-pegel kuning gitu ya. Nah, kalau yang kena hepatitis A aja itu ya insya Allah nggak berlanjut. Yang kita takutkan kita kena hepatitis B, takut seperti itu karena penanganan yang tidak sempurna itu bisa berlanjut. Berlanjutnya itu ya itu tadi berat ininya, efek komplikasinya berat ya. Intinya dari semua ini adalah menjaga kesehatan ya, menjaga kebersihan lingkungan, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ya.
Yang tadi jelas itu, yang narkoba, hubungan seks yang berganti-ganti pasangan, itu yang tidak boleh. Kemudian apalagi tadi, hati-hati dalam bekerja, menjaga kesehatan segala macam. Yang paling penting adalah minta sama Allah untuk kesehatan, jangan melupakan ibadah-ibadah. Kuncinya seperti itu. Kalau kita sudah lebih dekat dengan Allah, kita sering melakukan ibadah-ibadah wajib. Ibadah wajib itu harus ditambah lagi dengan ibadah sunnah. Untuk kita yang sudah di atas 40-an ini, nggak cuma sekadar melakukan ibadah wajib ya Bu, tambahkanlah ibadah-ibadah sunnah, zikir-zikir tambahkan. Ini alhamdulillah ini semuanya kayaknya habis kajian ya, habis kajian tahsin ya. Alhamdulillah, itu adalah ibadah-ibadah sunnah yang harus kita pertahankan di umur-umur kita ini ya Bu ya. Apalagi yang mau dikerjakan, jangan arisan terus ya, jangan arisan terus, ngaji kita ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada kata-kata yang salah, itu semuanya adalah dari saya, kebenaran hanyalah milik Allah. Saya tutup dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.